Gorontalo adalah salah satu wilayah Indonesia yang memiliki banyak warisan budaya lokal dan tradisi. Biasanya tidak tertulis, tetapi mereka telah berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat Gorontalo. Ada beberapa ritual adat Gorontalo, yaitu yang pertama Pangkoban adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, berkaitan erat dengan pengetahuan tradisional, khususnya ilmu perbintangan. Pangkoban merujuk pada praktik tradisional untuk meramal atau memprediksi kondisi alam dan cuaca seperti musim tanam, musim penceklik, atau potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir. Dan berikutnya, yang kedua ada Mopolaio Lipu yang bermakna menjaga negeri, lindungi alam, adalah sebuah kearifan yang menggarisbawahi pentingnya harmoni antara manusia dan lingkungannya. Filosofi ini mengajarkan bahwa segala bentuk perilaku merusak alam seperti membuang sampah sembarangan, pembunuhan liar, atau penembangan hutan. Mengatasi bencana banjir adalah pembangunan rumah panggung. Pembangunan rumah panggung ini bertujuan sebagai tempat beristirahat di saat wilayah atau tempat tinggal mereka terendam oleh banjir. Dikarenakan ada beberapa masyarakat yang ingin menjaga harta bendanya, maka dari itu mereka membuat rumah panggung atau atap di dalam rumah mereka tersebut. Dan yang terakhir ada tradisi huila atau gotong royong, dikenal oleh masyarakat Gorontalo sebagai sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum. Topografi Gorontalo agak datar, dengan ketinggian antara 0 sampai 50 meter dari permukaan laut. Dengan ketinggian ini, beberapa tempat di daerah ini rentan terhadap banjir, terutama selama musim hujan. Selain itu, 3 sungai besar melintasi kota Gorontalo, yaitu Sungai Bone yang panjangnya 3,40 km, Sungai Bolango yang panjangnya 10 km, dan Sungai Tamalate yang panjangnya 5 km. Ketiga sungai ini bermuara di Teluk Gorontalo karena lokasinya yang dekat dengan garis khatulistiwa. Gorontalo sering mengalami panas yang cukup lama dengan iklim tropis yang lembab. Temperatur rata-rata berkisar antara 23,200 derajat Celcius dan 32,600 derajat Celcius. Kelembaban udara relatif tinggi mencapai 79,22% dengan curah hujan tertinggi 389 mm per hari. Banjir merendam desa Tabumela dan Tilote dengan ketinggian air di sejumlah wilayah terdampak bervariasi hingga ada yang mencapai 180 cm dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Desa Tabumela dan Tilote Gorontalo diterjang banjir. Desa Tabumela dan Tilote kembali diterjang banjir akibat luapan Danau Limboto sejak Jumat sore, tanggal 24 Januari tahun 2025. Tingginya curah hujan membuat air meluap hingga merendam seluruh rumah warga di Desa Tabumela dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Kekhawatiran akan meningkatnya ketinggian air membuat sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salma sendiri membangun panggung dari papan kayu di dalam rumahnya sebagai tempat untuk memasak. Data korban banjir di Desa Tabumela mencapai 648 jiwa dan Desa Tilote mencapai 255 jiwa. Kami melakukan wawancara kepada masyarakat Tabumela dan Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Kalau nama ibu, oke. Jadi pekerjaan utama masyarakat di sini petani atau nelayan atau apa? Nelayan. Yang kedua yang biasa terjadi di Desa Tabumela dengan Tilote. Biasa banjir itu ketinggiannya sampai 8 meter. Sebelum terjadi tahun 2000 meter.
Ya, jadi ketinggian banjir itu mencapai 2 meter. Baik, terima kasih. Jadi yang ada di Gorontalo yaitu ada Panggoba, Mopolayo-Lipu, dan Huyula. Di desa ini ketika terjadi banjir, apakah diramal atau diprediksi bahwa hari itu akan terkena banjir, Ibu? Iya, ada lamaran begitu. Kalau masuk September, Oktober tetap lamaran itu ada. Berarti ramalan ketika di bulan September dengan Desember itu pasti akan terkena banjir. Iya. Oke, selanjutnya ritual adat Mopolayo-Lipu, artinya menjaga negeri atau melindungi alam. Biasanya masyarakat di sekitaran sini tidak membuang sampah sembarangan, menebang hutan, Ibu, menebang pohon di hutan. Tidak. Faktor dari hujan yang ada di sini itu, Ibu, kenapa meluapnya air sungai Danau Limboto ini. Oh iya, Ibu, makasih banyak. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan respon masyarakat Gorontalo terhadap banjir adalah kombinasi yang terintegrasi dengan kearifan lokal antara mitigasi fisik yaitu rumah panggung, upaya spiritual kolektif yaitu Panggoba dan Mopolayo-Lipu, dan solidaritas sosial ekonomi yaitu Huyula. Adat-adat ini berfungsi sebagai sistem ketahanan bencana berbasis komunitas yang bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa, menjaga moral masyarakat, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan.